pembagian beras miskin selama ini mengalami masalah, di antara lain adalah belum tepat sasaran, belum tepat jumlah, harga, waktu, kualitas, dan juga administrasi. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari sejumlah permasalahan ini? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini, namun sebelumnya kami akan menyampaikan informasi pengantar berikut ini untuk Anda. Salah satu subsidi yang tengah menjadi sorotan oleh pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala adalah sektor pangan, yaitu beras untuk rakyat miskin. Faktor pemicunya karena selama ini distribusi Raskin dinilai tidak tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, mutu, dan tidak tepat administrasi. Selama ini sudah menjadi rahasia umum, banyak Raskin yang disalurkan Badan Urusan Logistik, kualitasnya buruk, bahkan tak layak konsumsi. Kegeraman Presiden Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas kabinet beberapa waktu lalu. Ada sejumlah catatan dari Presiden Jokowi kepada para pembantunya untuk segera memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme beras untuk rakyat miskin. Saya mendapatkan beberapa laporan mengenai permasalahan Raskin ini, baik yang berkaitan dengan pagu alokasi beras yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sasaran yang tercatat di kelurahan ini. Saya kira sudah berjalan enggak setahun 2 tahun, masih ada masalah di sini yang perlu diperbaiki. Kemudian juga data penerima Raskin yang tidak sinkron, ini mengakibatkan mekanisme penyaluran baik di tingkat distribusi, titik bagi maupun di rumah tangga sasaran. Kualitas beras untuk rakyat miskin juga menjadi perhatian Presiden Jokowi. Saat ini diperkirakan terdapat 400.000 ton beras untuk rakyat miskin yang tak layak konsumsi. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar kualitas Raskin harus layak konsumsi. Kualitas beras harus betul-betul sebuah kualitas yang baik. Jangan sampai karena namanya Raskin, berasnya hitam yang saya lihat dan ada kutu, tapi ini memang stok lama, stok 2 tahun, 3 tahun berjamur sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Raskin tak layak konsumsi yang beredar di masyarakat itu saat ini tengah disisir dan akan ditarik oleh Bulog. Sementara itu, penerima Raskin untuk tahun ini diakui Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengalami peningkatan karena adanya ketidakcermatan data penerima bantuan Raskin. Di tahun 2011, penerima Raskin sebanyak 15,5 juta penerima, kini membengkak menjadi 18,3 juta penerima. Sekarang kita komunikasikan dengan daerah bahwa pendekatannya bukan lagi rumah tangga tapi keluarga. Karena ada satu rumah yang dihuni 3 bahkan sampai 6 keluarga. Sementara yang diintervensi atas nama rumah tangga berarti hanya 1 keluarga. Inilah yang kita sedang menghitung kembali dalam proses verifikasi dan validasi data yang sekarang sedang berkembang dari 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat, kalau berbasis keluarga menjadi 18,3 juta. Hasil verifali ini kemungkinan akan diintervensi program untuk 2016. Total kebutuhan Raskin dalam setahun mencapai 2,78 juta ton. Yang dipastikan oleh pemerintah, stok cadangan Raskin hingga Oktober mendatang masih aman. Tahun ini, dana yang digelontorkan pemerintah untuk subsidi Raskin sebesar 18,9 triliun rupiah yang relatif sama dengan anggaran pada 2014. Sedangkan pada 2013 sebesar 21,9 triliun rupiah dan di tahun 2012 mencapai 20,9 triliun rupiah. Program Raskin sebenarnya sudah berjalan sejak sekitar 16 tahun lalu, tetapi setiap tahun penyalurannya dinilai bermasalah. Bahkan Bank Dunia pun pernah mengeluarkan hasil riset mengenai Raskin pada 2003 yang menyebutkan Raskin yang disalurkan salah sasaran karena 74% diterima oleh kelompok non-miskin.
Pemirsa, langsung saja saya akan memulai pembahasan. Saya ingin ke Ibu Khofifah terlebih dahulu. Ibu, ada data yang cukup mencengangkan bahwa 400.000 ton dari 2,7 juta ton, artinya 15% beras dinilai atau data dari Bulog ini dinilai sebagai beras yang tidak layak begitu ya. Artinya harus dihanguskan dan tidak bisa dibagi kepada masyarakat. Artinya sejumlah uang dan juga beras itu tidak bisa disalurkan kepada masyarakat. Apa yang terjadi sebenarnya, Ibu? Ya, ini sebenarnya stok lama. Jadi kalau misalnya mekanisme FIFO itu bisa diikuti oleh seluruh manajemen gudang Divre dan Subdivre Bulog, mestinya tidak terjadi. Karena pada dasarnya Bulog tidak pernah misalnya membeli kualitas raskin, itu tidak. Yang dibeli Bulog sebetulnya beras pada kualitas medium. Tetapi kalau tidak first in first out FIFO itu, ada kan ketumpuk, akhirnya nanti pengeluaran yang diambil yang paling mudah kan di atas, keluar lagi yang diambil di atas. Jadi yang di bawah ini akhirnya kemudian melewati setahun, melewati tahun berikutnya. Mereka harus menyiapkan misalnya di spring tiap bulan sekali, atau mereka fumigasi 3 bulan sekali. Nah, ada juga kondisi-kondisi tertentu dari gudang yang memang membutuhkan proteksi dari seluruh beras yang ada di gudang-gudang itu. Jadi memang sudah harus dipastikan kepada tim manajemen gudang bahwa karena yang dibeli itu tidak pada posisi kualitas raskin, yang dibeli itu sebenarnya pada posisi medium, sehingga pokoknya yang pertama masuk itu yang harus keluar pertama. Sebenarnya kan ada itu label di dalam tumpukan-tumpukan beras itu. Selagi itu bisa dipatuhi oleh manajemen gudang Divre dan Subdivre Bulog, mestinya tidak ada beras yang melewati pada tahun berikutnya. Kalau itu bisa diikuti, mestinya tidak ada beras yang warnanya kuning, kemudian yang berjamur, kemudian yang berkutu. Saya rasa itu relatif akan bisa diminimalisir. Seharusnya bisa jika mengikuti itu ya, first in first out. First Tapi in, first out. Adakah kemudian sumbangsi Bu ada permainan di dalam situ oleh oknum misalnya mengenai kualitas beras yang ada di Bulog? Nah sekarang begini, saya sih sebenarnya berharap proaktif sama-sama. Karena ini kan sebetulnya program perlindungan pangan masyarakat. Jadi ini sifatnya adalah subsidi pangan pemerintah yang mestinya diikuti oleh sikap proaktif tim Tikor Raskin, tim koordinasi Raskin tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Kami 3 kali rakor Tikor Raskin, rapat tim koordinasi Raskin dengan mengundang pihak Tikor provinsi maupun perwakilan Tikor kabupaten kota. Intinya begini, tolong sama-sama proaktif sebelum beras itu turun, kan dari gudang Bulog itu sampai ke titik distribusi. Titik distribusi ke titik bagi itu kan Pemkab Pemko. Tolong cek di mana sih sebetulnya beras untuk masyarakat kami. Cek mereka misalnya di random bagian sana, di random bagian sana. Oke, ini clear pada standar layak konsumsi. Oke, ini go dibagi ke rakyat di kabupaten kami misalnya. Kalau tim Tikor itu masing-masing proaktif, rasanya ini sudah bisa dicegah dari ujungnya. Jangan sampai kepada titik penerima baru diketahui, oh ya ini kurang layak konsumsi. Nah, misalnya di Rut Perum Bulog memang sudah menyampaikan ini kalau tidak layak konsumsi akan diganti, clear itu. Nah sekarang di Rut baru menyampaikan dalam waktu 1 kali 24 jam ini bisa diganti. Karena memang ada mekanisme di Bulog, ada yang masih memungkinkan reprocessing, dilakukanlah reprocessing. Tapi kalau tidak memang ada proses pemusnahan. Jadi mekanisme ini mestinya sudah clear ya, karena ini sudah 17 tahun kan Raskin itu. Karena span of controlnya misalnya dari pemerintah pusat sampai ke tingkat RT, ke titik bagi itu kan memang sangat jauh. Maka peran RT, RW, Kades, dan Tikor kabupaten kota menjadi penting untuk sama-sama proaktif menjaga, memastikan kualitas beras yang sampai kepada masyarakatnya itu layak konsumsi. Oke, nah Mas Agus mungkin Anda bisa mengomentari, ini sepertinya mau ada pembenahan dari titik awal begitu ya, hulu hingga hilir. Tapi jika Anda melihat di lapangannya, apakah ini bisa diterapkan? Ya harus bisa ya, harus bisa. Karena ini kan proses, ini kan barang yang tidak selamanya bisa awet. Mungkin tadi Bu Menteri juga katakan di gudang. Di gudang itu kan tidak pakai palet biasanya, jadi langsung kontak si karung dengan lantai. Harusnya kan dia dikasih palet kayu itu loh, yang
biasa untuk tumpukan-tumpukan barang sehingga tidak ada kontak, itu satu. Kedua juga memang manajemen di Bulog, di divre dan di sub divre di bawahnya itu yang sulit sekali dikontrol. Nah, ini yang mungkin perlu dipikirkan penggunaan monitoring system yang menggunakan ICT misalnya ya untuk langsung mengontrol. Karena ini memang betul sudah 17 tahun, ini rasanya sudah lama sekali dan harusnya orang tidak mengulangi hal yang salah pada yang pertama. Nah, tapi sebelum ke sana saya ingin menyoroti bahwa ini sebetulnya bisa sekali dilakukan ketika sistem IKTP kita berjalan dengan baik. Ya, IKTP kita kan belum selesai nih. Saya berkali-kali tanya pada Pak Mendagri gimana lanjutannya. Karena dengan IKTP itu artinya real time data, kapan dia miskin, kapan itu kan bisa dilakukan oleh RT, RW dan seterusnya lalu diawasi langsung. Saya berharap proses pemberesan IKTP itu selesai karena kan sekarang tetap saja perlu IKTP difotokopi kan harusnya tidak begitu. Nah, ini kita menghadapi 250 lebih juta rakyat yang miskin, sekian persen angka berubah-ubah setiap saat, ada yang meninggal, nanti lahir dan terus miskin atau sudah tidak miskin, itu real data yang harus Mensos bisa punya. Selain tadi teknisnya sudah dijelaskan oleh Bu Mensos. Baik, nah kita juga sudah terhubung dengan Dirut Perum Bulog, Pak Jarod Kusumayakti. Selamat pagi Pak Jarod. Selamat pagi Bu. Ya. Pak Jarod, setelah Anda terpilih menjadi Dirut begitu ya, Anda tentunya sudah mengidentifikasi masalah apa saja yang ada di lapangan sehingga selama ini selalu ada 6 masalah yang belum tepat begitu Pak, yang seperti tadi sudah saya jabarkan mulai dari sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas dan juga administrasi. Apa Pak kendala di lapangan yang Anda bisa identifikasi? Pertama yang paling utama kami itu masalah kualitas ya. Karena kalau masalah tepat orang dan sebagainya mungkin kami di luar kami. Nah, kualitas di sini adalah kualitas beras yang kita berikan kepada saudara-saudara kita itu harus sesuai dengan standar-standar yang diatur oleh Impres, saya kira begitu ya. Nah, masalahnya dalam pelaksanaannya ternyata ada beberapa kasus di mana beras itu sampai ke saudara-saudara kita dalam kondisi kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini masalah yang paling utama yang harus segera dilakukan pembenahan. Oke, baik Pak. Pak Jarod, saya tahan dulu, saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, setelah jeda berikut ini saya akan kembali melanjutkan Bincang Pagi. Baik pemirsa, saya lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, jika Anda lihat di lapangan apa sebenarnya yang terjadi, kualitas beras miskin ini sampai kepada masyarakat buruk sekali. Apa ada praktik-praktik tertentu? Ya, biasalah. Apapun komoditasnya ketika itu menghasilkan uang banyak itu ada di sisi pedagang. Ya, karena pedagang itu kan tidak ngikut dari awal, yang penting dia untung. Nah, kalau di beras itu ada istilahnya tuh beras mumet. Itu jadi beras raskin tadi sudah yang Bu Menteri katakan first in first out misalnya, sudah keluar, dikasarkan pada orang, nanti dijual lagi, ditebas terus muter. Berasnya itu saja, bisa sampai setahun lebih tuh. Dan kalau ketika ada yang penadahnya gudangnya tidak bagus, ya gudang asal gudang, kan dia lalu tadi berkutu meskipun sudah difumigasi, di segala macam di gudang Bulognya, tapi di gudang mereka kan enggak. Nah, itu terus muter gitu. Beras miskin itu bisa muter berkali-kali itu. Makanya disebut beras mumet. Nah, ini tidak dari dulu ada dan tidak pernah bisa dibasmi karena di situ harus ada aparat yang ikut. Persoalannya aparat, si pedagang, si kepala daerah atau kepala RT, lurah dan sebagainya ikut di situ. Ya kan? Nah, ini yang menjadi persoalan yang blunder, yang kusut gitu, yang harus diurai. Dan ini tidak mudah ketika aparat kota, kabupaten, desa, kelurahan dan sebagainya itu tidak ikut sama-sama. Ini tidak ada lagi beras mumet yang beredar. Jangan ada mau terima ini. Seberapa dominan jika Anda melihat begitu ya, analisa dari berbagai daerah ada yang keterlibatan oknum baik itu pemerintah daerah maupun kalau juga tidak aparat. ada keterlibatan oknum pasti sudah ketangkap. Oke, karena itu kan
itu kan dana subsidi dari pemerintah untuk rakyat miskin, tetapi itu mutar diperdagangkan. Kan harusnya tidak boleh diperdagangkan. Dana itu digunakan untuk membantu rakyat miskin atau cenderung miskin. Ketika kondisi ekonomi tidak bagus, yang tadinya tidak miskin bisa menjadi miskin. Nah, itulah yang terima. Ya kan? Tapi ada datangnya itu Bu jelek, saya jual aja, dia tampung, ada penampungnya ini, nanti penampungnya jual lagi, masuk lagi ke gudang, dia putar lagi. Gitu terus. Dan dia punya uangnya banyak loh, karena kadang-kadang dia bisa pinjam bank. Nah, ini yang jadi soal. Cukup mengkhawatirkan jika ada temuan seperti ini, Mas Agus. Ibu, bagaimana Ibu Menteri melihat masalah ini untuk mengatasinya seperti apa? Ya, sekarang memang ini kan dulu Raskin itu pernah di Menko Kesra, kemudian di Wapres, ke Menko Kesra lagi. Tahun 2012 kemudian KPA-nya di Kementerian Sosial. Termasuk sekarang mulai tahun ini ada anggaran untuk monitoring dan evaluasi. Nah, pada posisi ini sebetulnya baru kita melakukan tahun ini itu udah 3 kali kita rakor Tikor Raskin. Itu dengan menghadirkan perwakilan dari provinsi dan perwakilan dari kabupaten kota. Karena kita melihat ada daerah-daerah yang serapannya bagus, tidak ada masalah di dalam proses distribusi dan kualitas. Ada daerah-daerah yang serapannya bagus tetapi seringkali masih ada kendala dalam pengontrolan kualitas. Ada daerah-daerah yang betul-betul sampai kepada titik penerima, bahkan itu mereka dapat gratis karena harga tebus per kilo 1.600 itu dikasih oleh APBD, lalu pengganti transportasinya juga dikasih oleh APBD. Jadi varian-varian ini kita kemudian melihat bahwa secara struktural kalau di pusat itu KPA-nya Kementerian Sosial, di bawah ini nggak ada kepala dinas sosial yang menjadi ketua Tikor Raskin, sehingga koordinasinya ini menjadi terkendala. Jadi rata-rata Ekbang yang menjadi ketua Tikor, Ekbang melapornya ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, pada posisi ini kita sudah menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri bahwa supaya Ekbang nanti kalau melapor Raskin tolong dikasih tembusan ke Kementerian Sosial supaya monitoring dan evaluasinya kami bisa nyambung. Termasuk karena kami punya tugas melakukan monitoring dan evaluasi, maka hampir setiap kunjungan ke daerah, saya kunjungan juga ke gudang-gudang Divre dan Subdivre. Saya menemukan satu role model yang sangat bagus misalnya di Banyuwangi. Jadi mereka punya gudang kebetulan cukup banyak ya, ada 6. 2 itu disiapkan gudang untuk GKG, gabah kering giling. Kita bisa memastikan bahwa hampir bisa dipastikan yang terdistribusi tidak ada beras mumetnya. Karena mereka punya stok dari gabah kering gilingnya. Andai masing-masing gudang itu bisa menyerap gabah yang dari panen raya kemarin, lalu di stok di dalam gudang Bulog itu, di situ juga ada tempat penggilingan, hampir bisa dipastikan bahwa beras yang sampai kepada titik penerima itu dengan kualitas medium itu. Nah, ini menurut saya memang harus punya role model supaya daerah-daerah lain juga bisa mengikuti pola ini. Tapi ada juga daerah yang dengan kesulitan geografis tertentu, misalnya di Kepulauan Meranti. Mereka harus mengambil di Bengkalis. 1 kali angkut dengan 3 kali angkut. Jadi gini maksudnya, 1 kali angkut berarti sebulan. Dengan 3 bulan sekali angkut itu sama. Maka mereka cenderung karena ini APBD mereka harus didistribusikan ke program lain. 3 bulan sekali aja Raskin dibagi, sehingga ketidaktepatan waktu itu lebih karena tidak ada gudang Divre di situ. Nah, artinya mereka kemudian usul, kenapa tidak kami diberi gudang Bulog juga di sini supaya kita tidak ambil di Bengkalis. Itu akan memberikan ketepatan waktu sampai kepada titik penerima. Jadi ada varian-varian yang dihadapi oleh masing-masing daerah, sehingga kenapa tidak tepat waktu? Oh iya, daerah ini pegunungan, oh daerah ini ya ada wilayah geografis. Tapi kalau ketidaktepatan harga tebus itu karena memang tidak semua daerah menyiapkan sharing budgeting APBD. Kita pun sudah menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri supaya ini nanti disisir betul RAPBD 2016, pastikan masing-masing daerah menyiapkan alokasi itu. Nah, kita bahas soal harga nanti di segmen berikutnya, tapi saya ingin minta tanggapan dulu dari Pak Jarod. Pak Jarod, Dirut Perum Bulog. Pak Jarod, Anda tadi sudah mendengarkan dari Ibu Mensos apa saja identifikasi masalahnya, kemudian apa yang bisa Bulog lakukan, Pak Jarod? Baik, Ibu. Saya kira apa yang disampaikan Ibu Mensos itu betul-betul memberi gambaran lapangan yang nyata ya, bahwa memang ada beberapa variasi problem yang dihadapi dalam rangka program beras Raskin.
Saya kira yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus bisa menggaransi bahwa Raskin itu bukan sebuah jenis beras, tapi merupakan program kepada saudara-saudara kita. Jenis berasnya tetap harus beras medium. Ya. Ini yang harus menjadi pegangan karena ini sangat penting secara psikologik untuk teman-teman kami di lapangan. Kemudian yang kami harus lakukan adalah kami bisnis proses di internal Bulog pun akan kami lakukan depan. Di mana mungkin yang pertama Raskin tidak lagi kami packing sejak jauh-jauh hari. Kami akan lakukan packing umum yaitu packing besar. Kemudian 1 bulan paling tidak sebelum ada penyaluran baru kami lakukan repacking. Artinya di sini kami ingin ada kontrol akhir sebelum beras itu bergerak ke titik distribusi. Kami semua meyakini bahwa beras itu dalam kondisi standar. Ya. Kedua, waktu sampai ke titik distribusi, karena kami sampai titik distribusi, kami akan mencoba meminta untuk semua pihak terkait memeriksa dan membuat berita acara tentang kualifikasi beras yang terkirim tersebut. Maksud saya bahwa sampai titik distribusi harus dijamin bahwa kondisi beras memang sesuai standar yang sudah diatur. Oke. Kemudian yang ketiga yang tadi disampaikan Bu Mensos, adanya beberapa daerah yang terpaksa pengirimannya 3 bulan sekali atau pengambilannya 3 bulan sekali karena fasilitas penyimpanan. Ini memang jadi pemikiran kami untuk segera dibuatkan fasilitas pergudangan, mungkin pergudangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Karena beras ini satu barang yang kalau tidak dirawat dan disimpan dalam waktu 1-2 bulan dalam kondisi ruang yang tidak memenuhi standar, bisa cepat rusak ya Pak ya? terbuka kemungkinan untuk rusak, Ya. baik berkutu maupun rusak. Saya kira kurang lebih demikian. Baik Pak Jarod, saya harus potong terlebih dahulu, tapi tadi sudah ada 3 hal yang sudah jelas akan dilakukan oleh Bulog. Kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Baik pemirsa, sejak tadi kita sudah membahas bagaimana Raskin ini dijaga dalam hal kualitasnya, tapi ada masalah lain yang belum dijawab, yaitu masalah tepat sasaran atau tidak. Kita bicara soal validasi data. Ibu Mensos baru saja mengumumkan bahwa data yang betul adalah dari 15,5 menjadi 18,3. Bisa dijabarkan, Bu? Jadi gini, perspektif yang kemarin kita jadikan standar untuk mengintervensi program penanganan fakir miskin itu kan rumah tangga sasaran penerima manfaat. Di lapangan kita melihat bahwa format Indonesia adalah format extended family. Jadi kalau mereka belum punya rumah, satu rumah tangga itu bisa 3 keluarga, bahkan bisa 6 keluarga. Tapi yang diintervensi tetap 1 gitu. Akhirnya kita mengkomunikasikan bahwa format di banyak negara Eropa, Amerika, Australia itu format nuclear family. Format kita adalah extended family. Kalau ini orang miskin ketemu miskin, mestinya sama-sama diintervensi secara personal. Kenapa secara personal? Kalau yang mau sekolah anaknya harus dapat KIP. Kalau yang sakit itu ada anggota keluarganya, dia harus dapat KIS. Tapi kalau yang diintervensi 1 keluarga dalam rumah tangga, yang lain yang tidak sekolah ya tetap tidak sekolah. Yang lain membutuhkan layanan jaminan kesehatan ya nggak dapat. Nah, atas dasar pendekatan seperti inilah kita menghitung. Karena kita memang 3 minggu lalu baru kita membuat kesepakatan bersama dengan Dirjen Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri supaya kita bisa akses NIK mereka. Dari situ kita lihat bahwa 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat itu setara dengan 18,3 juta keluarga. Karena masing-masing keluarga ini dimandirikan.
Nah, itulah yang juga di antara kartu-kartu sakti itu kan KKS, kartu keluarga. Pendekatannya adalah kartu keluarga sejahtera. Nah, pada posisi seperti ini, ketidaktepatan sasaran antara lain disebabkan karena faktor ini. Kalau mereka satu rumah tangga, sama-sama mereka dalam keadaan kurang mampu, maka kemudian dibagilah, disebutlah bagito, bagi roto. Atau kalau di Jawa Barat disebut rasta, beras merata. Nanti masih nggak cukup lagi, bagilir, dibagi bergilir gitu. Jadi ini perspektifnya saya dari rumah tangga kemudian menjadi keluarga. Tapi soal pendataan, Mas Agus, Anda melihatnya pendataan ini sebenarnya sulit atau tidak? Sebetulnya tidak sulit, tapi menjadi dipersulit. Jadi gini, semuanya itu bisa selesai. Yang diperlukan oleh Mensos Bu Kofifa ada data nomor induk, ya NIK itu kan belum selesai di Kemendagri. Jadi saya mohon pada Pak Jokowi ke Pak Menteri Keuangan, coba anggaran 2016 itu selesaikan. Ya, karena dengan NIK itu semua lengkap, validasinya segala lengkap, itu kan kepala daerah tinggal memasukkan saja. Misalnya si A jatuh miskin atau sudah mentas masuk, sehingga data masuk berapa beras yang harus dibagikan, berapa yang tidak sampai, itu sangat bisa termonitor sampai ke pelosok. Nanti tinggal dicek Menkominfo daerah mana saja yang masih blank spot, bisakah pakai terestrial atau bisakah pakai satelit dan sebagainya, itu kan bisa diselesaikan supaya tidak terulang. Memang mahal, tapi dengan itu bisa dihemat dana untuk yang miskinin yang memang berhak gitu. Ini kan infrastruktur ya, infrastruktur. Nah, kalau itu selesai, sudah selesai. Di seluruh dunia, di seluruh negara yang maju semua sudah punya data itu, sehingga kalau ada apapun mengintervensinya tadi istilah Bu Mensos itu mudah. Gitu. Akses data lintas kementerian mudah kan Bu? Jadi sekarang ini sedang disambung-sambungkan. Jadi TNP 2K punya BDT, PPLS 2011. Nah itu beda-beda itu. Sekarang Kementerian Sosial sedang melakukan verifali berdasarkan NIK yang 18,3 juta keluarga. Dari basis rumah tangga menjadi basis keluarga. Sekarang sedang diverifali. Mungkin 30% kabupaten kota sudah selesai. Sekitar 50%-an lagi itu sudah finishing touch gitu. Ya, semoga saja jadi nanti permainan yang tadi. Tapi bahwa IT-nya yang sudah bisa diharapkan online, ya, ini kan begini, kemiskinan itu dinamik. Jadi dinamika kemiskinan, kapan dia diintervensi, kapan berhenti intervensinya. Nah ini kalau misalnya semua mekanisme itu sudah online sistem. Bisa, kayak BPJS segala semua bisa jalan dengan baik itu. Jadi saya mohon pada Pak Presiden, tolong 2016 itu anggaran itu ada dan DPR tolong tidak dipotong-potong. Itu aja. Tapi tidak ada kemudian pembagiannya tidak jelas. Ini yang harusnya kemiskin, tapi yang tidak miskin juga mendapat. Hilang seluruhnya enggak, tapi itu sangat akan berkurang. Yang namanya orang kan iseng, oh ini lumayan nih, tetap akan ada, tapi mudah ditangkapnya. Oke, nanti kita akan bahas lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali.